Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal maghrib, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tatbiq atau aplikasi dari qiraah asyrah pada surat An-Naba, yang mana pada kesempatan petang ini kita lanjutkan qiraah surat An-Naba dari riwayat Ibnu Katsir Al-Makki, yang mana kita telah sampai kepada ayat ke-31 sampai ke ayat yang terakhir. Maka di sini kita melaksanakan streaming dari Depok, dan insya Allah kita akan memulai daurah di esok hari dari Depok, dan insya Allah ba'dal maghrib wal isya kita streaming di Masjid Fatahillah, dan begitupun di waktu-waktu yang akan datang kita akan streaming juga di Masjid Fatahillah. Dan sekarang kita akan masuk kepada qiraah asyarah dari ayat ke-31 sampai ke-40 dari surat An-Naba. Dan waktu di Jakarta sekarang mendekati kepada sholat Isya, berbeda di Damas Raya. Maka kita mungkin hanya setengah jam lagi waktu untuk mengajar, dan setelah itu kita masuk kepada adzanil Isya. Sehingga kita ringkas, maka langsung kita masuk kepada ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innalil muttaqina mafaza. Di dalam ayat ke-31 ini tidak ada perbedaan dengan qiraah Ibnu Katsir dan jumhur. Maka semua qiraahnya sama. Dan penitik beratan di sini pada ucapan inna, maka hukumnya gunnah, wujubul gunnah. Harus dibaca dua harokat dan makhrajnya dari hidung khaysum. Inna, inna. Ada suara yang bahasa Sundanya ngirung dari hidung. Di sini. Dan ucapan lil muttaqina, maka di sini ada qaf, dan qaf dari huruf al-mufakhamah. Sehingga ayat ini, ayat ke-31 ini dibaca dalam keadaan muraqqaqah kecuali qaf. Sehingga ada tafkhim. Innalil muttaqina mafaza. Dan di ayat yang ke-32, hadaiqa wa a'naba. Maka di ayat yang ke-32 sama seperti qiraah jumhur. Namun di sini ada mad wajib muttasil hadaiqa. Maka hada mad tabi'i bersambung dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Dan mad wajib muttasil dibaca dalam keadaan jumhur dan juga Ibnu Katsir di sini dalam keadaan tawassut. Maka dibaca 4 harokat saja. Dan begitupun qiraah seperti Wars, An-Nafi' dan Hamzah Az-Zayyat, maka dibaca dengan al-isba'. Maka kita baca qiraah Ibnu Katsir hanya tawassut. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Adapun qiraah dari Wars An-Nafi'
dan hamzah az-zayyat dibaca dengan al-isba lebih panjang. Maka kita baca hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Maka ini ayat yang ke-32. Dan adapun ayat yang ke-33, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Maka di sini dibaca sama seperti jumhur. Namun penitik beratan di sini pertama pada ta as-sakinah atraba dalam keadaan hams. Apa makna hams? Jaroyan as-saut indan nutq. Maka dari sifat huruf ta di saat disukunkan dia harus dikeluarkan, dibuang nafasnya. Tatitu at. Maka at roba. Dan di sini huruf hams ada berapa? Banyak. Fa, ha, sa, ha, sha, sod, kho, sin, kaf, ta. Yang dikumpulkan oleh Ibnu Al-Jazri, fahasahu syakhsun sakata. Maka ta di saat disukunkan at keluar. At. Maka yang salah dia tidak mengeluarkan ta. Misalnya dibaca at roba. Ini salah dan ini kebanyakan awam dari kaum muslimin membaca Al-Quran yang tidak belajar ilmi tajwid, tahsinil Quran, ilmi qiraah. Mereka akan membaca at-roba seperti itu. Maka di sini penekanan yang pertama ta sakinah dibaca al-hams. Kemudian permasalahan yang berikutnya ro, di mana ro di sini dalam keadaan fathah. Maka dia dalam keadaan dibaca tafkhim. At-roba. Maka ro dalam keadaan tafkhim. Maka di ayat ke-33 dari qiraah sama seperti qiraah jumhur. Namun dari segi tajwid dan tahsin perlu diperhatikan semuanya datar kecuali ro. Maka dalam keadaan mufakhomah. Kita baca wa kawa'iba atraba. Dan begitu pun di ayat yang ke-34. Wa ka'san dihaqa. Maka di sini sama qiraahnya seperti jumhur. Namun perlu ditekankan dari segi ilmi tajwid wa ka'san. Maka hamzah di sini dalam keadaan as-sukun. Ka'san. Dan tanwin di sini sang bertemu dengan dal ikhfa. Ka'san. Maka ikhfa di sini harokatan. Dan semuanya dalam keadaan flat, datar karena tarqiq. Wa ka'san diha. Kecuali qaf karena dia masuk kepada huruf isti'la, maka dia masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazri berapa huruf isti'la? Khussa, dogtin, qil. Maka dogtin, qil, qaf. Dihaqa. Dan qaf di sini dalam keadaan tafkhim darajatul ula, number 1. Kenapa? Karena dia dalam keadaan qafnya itu mat tabi'i. Qa di akhir sehingga dalam keadaan qa panjang, maka tafkhimnya lebih jelas. Maka kita baca wa ka'san dihaqa. Tafkhimnya jelas. Dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Dan ayat yang ke-35. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Maka di sini ka'san dihaqa dan lagwaw wala dinamakan idgham dengan terutama lagwaw wala idgham bi gunnah.
Adapun ka'sang di haqa di sini ikhfa. Maka semuanya perlu diperhatikan dari Khaysum. Ka'sang dan begitupun lagwaw. Maka makhrajnya dari Khaysum, 2 harokat. Maka di sini qiraah dari Ibnu Katsir tidak ada perbedaan dengan jumhur. Disebutkan fiha lagwaw wala idgham bi gunnah, lagwaw masuk tanmin kepada waw dan gunnah, 2 harokat, lagwaw wala. Maka di sini berbeda dengan hukum dari qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka Hamzah Az-Zayyat dibaca idgham bila gunnah. Maksudnya idghamnya tanwin masuk kepada waw, lagwaw, ini idgham. Namun bila gunnah maknanya wala kidzaba. Jadi hanya dibaca lagwaw wala kidzaba. Seperti itu. Maka qiraah dari Ibnu Katsir di sini tidak ada perbedaan dan perlu diperhatikan semuanya dalam keadaan flat kecuali lagwa. Maka gha di sini dalam keadaan tafkhim masuk kepada khussa dhabtin. Syahidnya dhabtin gha dalam keadaan tafkhim. Maka di sini ditafkhimkan lagwan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Adapun ayat yang ke-36, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Maka di dalam ayat ke-36 ini ada 2 mad wajib muttasil. Pertama jazaa, jaza mad tabi'i ditambah dengan hamzah di dalam satu kalimat. Maka dia mad wajib muttasil. Dan begitupun atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka mad wajib muttasil. Dan di qiraah dari Ibnu Katsir, mad wajib muttasil di sini dalam keadaan tawassut, hanya 4 harokat. Dan jazaan tanwin bertemu dengan mim, maka masuk kepada idgham bi gunnah. Jazaa'am maka ada 2 harokat. Dan di sini dari segi at-tarqiq wa tafkhim semuanya dalam keadaan dibaca tarqiq kecuali ra. Maka min rabbika, ra dalam keadaan musyaddadah karena dia masuk idgham, nun bertemu dengan ra. Min ra. Dan ra musyaddadah, maka di sini tafkhim dia dalam keadaan fathah. Maka ra fathah hukumnya mufakhamah. Dan apalagi ditasdidkan maka lebih tafkhim. Min rabbika, maka di sini lebih tafkhim daripada hanya fathah. Contoh fathah misalnya man rabbuka. Man rabbuka. Di sini ditasdidkan atau jangan man rabbuka misalnya rabbana. Fathah tanpa tasdid. Rabbana. Dan di sini min rabbika dengan tasdid maka lebih kuat tafkhimnya. Maka ra mufakhamah. Kedua apa? Ta. Maka ta masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazri dari huruf isti'la yang tafkhim khussa dogtin. Syahidnya dogtin ta. Maka di sini tafkhim juga. Ata. Maka di sini ada 2 hukum usul dari Ibnu Katsir, jazaa dan ata'a dibaca tawassut dalam keadaan 4 harokat. Dan yang lainnya masuk kepada
qiraah seperti qiraah jumhur. Maka kita ulang. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Maka di sini selesai dari qiraah ke-36 dan kita masuk kepada ayat yang ke-37 dan ayat ini panjang nanti kita potong. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Perlu diperhatikan di ayat ke-37 ini. Ada usul dari qiraah Ibni Katsir. Yang mana di sini adalah ha al-kinayah minhu khitaba. Syahidnya the point is minhu. Maka minhu di sini dari usul qiraah Ibni Katsir minhu mad tabi'i. Maksudnya mad silah, 2 harokat. Minhu khitaba. Dan ini khusus dari hukum qiraah Ibni Katsir. Adapun jika rujuk kepada qiraah seperti yang antum pelajari Hafiz an Asim, maka minhu tidak ada hukum mad silah. Kenapa? Karena dari syarat qiraah Hafiz an Asim, kapan mad silah menjadi mad tabi'i atau hukumnya menjadi 2 harokat? Jika terpenuhi syarat pertama, domirha. Dan di sini benar domirha, minhu. Namun setelah dan sebelumnya mutaharrikan. Maka di sini setelah ha mutaharrik apa? Hu khitoba. Minhu khitoba. Setelahnya mutaharrik, terpenuhi. Namun sebelumnya minhu, nun sakinah. Ini tidak terpenuhi bagi qiraah jumhur dan Hafiz an Asim. Maka di qiraah yang antum hafal Hafiz an Asim, tidak ada mad silah di sini. Hanya dibaca la yamlikuna minhu khitaba. Syahidnya minhu khitaba, minhu khitaba. Adapun qiraah Ibnu Katsir di sini tidak disyaratkan sebelumnya sukun. Maka di sini minhu tetap dalam keadaan mad silah, yang mana dia dibaca dalam keadaan 2 harokat. Maka ini perbedaan dari usul Ibni Katsir. Maka kita ulang. La yamlikuna minhu khitaba. Itu bacaan Ibnu Katsir. Bacaan jumhur dan Hafiz an Asim tidak ada mad. Jadi la yamlikuna minhu khitaba. Dan permasalahan ilmi tajwid di sini dibaca dalam keadaan tafkhim banyak, terutama ra'at. Pertama, hukmu rabbu. Dalam keadaan tafkhim ra'. Rabbu, rabbu. Dan juga wal ard. Ra' di sini sakinah. Namun sebelumnya fathah, maka ra' dalam keadaan tafkhim juga. Wal ard, ard. Wal ard. Dan dha juga huruf tafkhim. Maka apa perbedaannya antara ra dengan dha? Ra dinamakan huruf tafkhim yang muaqqat, yang mana dia bukan dalam keadaan forever in tafkhim, selalu dalam tafkhim, tidak. Tetapi muaqqat, kadang-kadang. Nah, kadang-kadangnya ini tergantung kepada harokat. Kebetulan di sini rabbu tafkhim, kenapa? Dalam keadaan fathah. Kedua, wal ard dalam keadaan ra as-sakinah, tetapi sebelumnya fathah, wal ard. Dan begitu pun dha, maka dia forever in tafkhim. Dia selalu dalam keadaan tafkhim, dha. Maka di sini meskipun dia kasrah, dia dhammah dalam keadaan tafkhim. Maka wal ard jika disukunkan wal ard, ra mufakhamah, dha mufakhamah. Jika dikasrahkan wal ardi tetap tafkhim. Wal ardi wa ma bainahuma rahman. Begitupun ra di sini mufakhamah. Bainahuma rahman, apalagi di sini fathah ra-nya dan musyaddadah.
bainahuma rahman. Mufakhamah, jelas. La yamlikuna minhu khitaba. Maka di sini minhu, qiraahnya Ibnu Katsir, ada mad silah, 2 harokat. Dan khitaba, keduanya kha dan ta dalam keadaan tafkhim. Karena kha huruf tafkhim dan ta huruf tafkhim. Seperti ucapan Ibnu Al-Jazri, berapa huruf tafkhim? Khussa, kha, sad. Dogtin, do, gha, ta. Dogtin, qil, qaf dan zo. Maka di sini khitaba masuk kepada kha dan ta. Maka di sini dibaca tebal. Maka yang tebal di sini ra dan dha dan ra dan ra dan kha dan ta. Di sini sudah adzan Isya. Kita lanjutkan sebentar. Maka Rabbu tafkhim, wal ard tafkhim, ar-Rahman tafkhim, khitaba tafkhim. Maka kita baca dalam tafkhim ini harus dibedakan qiraah kita, qiraah yang belajar ilmu qiraah, tahsinul Quran dengan awam. Maka kita baca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Perhatian, minhu khitaba. Hu di sini mad silah. Berbeda dengan qiraah Hafs an Asim. Dan khitaba dalam keadaan tafkhim. Kita masuk kepada ayat yang ke-38 yang panjang juga dan nanti kita potong. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Maka di dalam ayat ke-38 tidak ada bedanya dengan qiraah jumhur. Namun di sini perhatian dari yauma, dari segi ilmu tajwid, madlin, maka 2 harokat. Yauma dan yaqumu. Maka qaf di sini tafkhim, maka harus ditafkhimkan. Yaqumu, yauma yaqumu. Maka tidak datar, tidak flat, tetapi naik dan juga tebal. Yauma yaqumu, apalagi qafnya dalam keadaan ada mad tabi'i. Yaqumu. Dan juga ar-ruhu, ra dalam keadaan fathah ditambah dengan ra dalam keadaan dhammah, maka dia mufakhamah ditambah tasdid. Yaqumur ruhu. Maka mufakhamahnya jelas. Qaf dan ra. Wal malaikatu biasa muraqqaqah namun soffa. Shad di sini dalam keadaan mufakhamah. Maka huruf tafkhim ada qaf dan ar-ruh ada ra dan ada sha. Maka cukup di dalam ayat ini ada 3. Di dalam soffa sampai soffa. La yatakallamuna, maka tidak ada tafkhim illa man adina. Di sini man dalam keadaan nun sakinah setelahnya hamzah jelas idhar. Dari qiraah Ibnu Katsir dibaca idhar seperti jumhur. Illa man adina. Adapun qiraah yang telah lalu qiraah Warsh An-Nafi' dibaca apa? Ingat, dibaca at-taklil. Maka hamzahnya adina dihilangkan. Dan harokat pada hamzah dipindah kepada nun yang sukun menjadi fathah. Dibaca manadina. Manadina, hamzahnya hilang. Fathahnya, nunnya sukun difathahkan. Pindahan dari hamzah yang dihilangkan, harokatnya pindah kepada nun. Jadi, illa manadina. Adapun qiraah Ibnu Katsir yang kita bahas sekarang sama seperti jumhur, maka hukumnya di sini idhar. Illa man adina lahu, seperti itu. Dan di sini semuanya muraqqaqah kecuali lahu rahman. Maka ra mufakhamah.
Karena dia dalam keadaan fathah dan tasdid. Lahur rahmanu wa qala sawaba. Dan di sini qala dalam keadaan tafkhim qaf. Huruf tafkhim, apalagi ditambah dengan dia mad. Wa qala lebih besar tafkhimnya, dan sawaba sad huruf tafkhim. Maka di sini huruf mufakhamah dari awal yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun, ada qaf yaqumu, ada ar-ruhu ra, ada saffa sad 3. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman, ada ra menjadi 4, dan waqala sawaba qaf dan sad. Maka ada 6 huruf at-tafkhim. Maka kita baca ayat ke-38 ini dari segi qiraah tidak ada usul qiraah dari Ibnu Katsir. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Kita masuk kepada ayat ke-39. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka di sini dzalikal yaumu al-haqq. Maka qafnya di sini di saat disukunkan harus dalam keadaan qalqalah kubra. Lebih jelas qalqalahnya. Kenapa? Karena qaf dalam keadaan musyaddadah. Dan di saat disukunkan dalam keadaan qalqalah al-kubra. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Maka qafnya dalam keadaan qalqalah al-kubra. Dan dia masuk kepada huruf tafkhim qaf. Dan al-yauma dalam keadaan madlin. Dzalikal yaumu. Dzalikal yaum. Maka di sini 2 harakat. Dzalikal yaumul haqq. Qalqalah kubra. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Perhatian faman syaa ikhfa seperti qiraah jumhur, dan syaa di sini masuk kepada mad wajib muttasil. Dan mad wajib muttasil di qiraah Ibnu Katsir dalam keadaan tawassut berarti hanya dibaca 4 harakat. Faman syaa. Adapun qiraah Warsh An-Nafi' dan juga Hamzah Az-Zayyat dibaca dengan 6. Faman syaa. Seperti itu. Dan begitupun ittakhadha dalam keadaan kha tafkhim. Ittakhadha. Ittakhadha. Faman syaa attakhadha. Khadha. Maka di sini tafkhim. Ila rabbihi ma'aba. Perhatian. Ila mad tabi'i rabbihi. Maka ra dalam keadaan tafkhim. Karena dia dalam keadaan fathah. Rabbihi. Dan ha di sini masuk kepada usul qiraah dari Ibnu Katsir, maka dia harus mad silah. Dan terpenuhi juga syarat dari qiraah jumhur. Karena dhamir ha di sini bukan asli. Rabbihi, robnya dia. Maka ha di sini ha kinayah dhamir, dan terpenuhi syarat sebelumnya kasrah rabbihi dan setelahnya fathah ma'aba. Maka di sini harus 2 harakat. Ila rabbihi. Ada 2 harakat. Ila rabbihi ma'aba. Dan kalimat ma'aba dalam keadaan hukumnya mad badal. Dan mad badal bagi qiraah Ibnu Katsir sama seperti jumhur harakatan, tidak berbeda sehingga dibaca ma'aba. Asalnya ma'aba. Namun dijadikan dengan mudah mad badal, jadi mad hanya 2 harakat saja. Ma'aba.
ma'aba. Maka selesai dari ayat ke-39 kita tutup dengan kita baca Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbihi ma'aba. Ada mad. Dan perlu diperhatikan huruf tafkhim di sini qaf dan juga ittakhadha itakho. Juga rabbihi ra. Adapun ayat yang ke-40 maka di sini masuk kepada usul dari qiraah Ibnu Katsir. Inna anzarnakumu adzaban qariba. Maka di sini inna anzar. Bahwa inna apa matobi'i bersemu dengan hamzah anzar dari kalimat yang lain. Bukan seperti ata'an, jazaan. Berarti hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Maka mad jaiz munfasil hukumnya di sini berbeda dengan yang lain. Jumhur membaca mad jaiz munfasil dengan 4 tawassut. Maka dibaca jumhur inna anzar, inna anzar. Dan apalagi qiraah dari Warsh, An-Nafi' dan juga Hamzah Az-Zayyat dibaca dengan 6 dengan istilah al-isba'. Maka panjang di sini 6. Dibaca inna anzar. Dan qiraah Ibnu Katsir yang kita pelajari sekarang manhajnya at-taqsir. Apa? Muqassar. Jadi hanya 2 harokat saja. Jadi mad jaiz munfasil di sini hanya 2 harokat saja. Maka bagaimana membacanya? Inna anzar. Seperti itu. Ini usul dari Ibnu Katsir yang pertama. Kedua, kalimat anzarnakumu adzaban qariba. Maka dari usul qiraah Ibnu Katsir adalah anzarnakumu. Maka di sini mim al-jama' istilah bagi Ibnu Katsir. Apa mim al-jama'? Semua mim yang masuk kepada kum, kepada mim, kepada ha, hum, maka dibaca dengan kumu. Ada 2 harokat seperti masuk wawu padanya. Dan hum, humu. Maka seperti di surat Al-Fatihah yang kita baca, qiraah Ibnu Katsir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dibaca dalam keadaan humu. Begitupun di sini. Anzarnakumu adzaban qariba. Maka di sini dibaca dengan mim al-jama'. Anzarnakumu hanya 2 harokat. Dan adapun adzaban qariba. Perhatian di sini tanwin bertemu dengan qaf. Adzaban qa. Maka di sini ikhfa. Dan perlu diperhatikan qariba. Maka qaf dari huruf mufakhamah. Qa. Adzaban qa. Mufakhamah, tebal dan naik dia. Namun ra di sini apa manhajnya dari Ibnu Katsir sama dengan jumhur, ra dalam keadaan kasrah maka tarqiq dibaca dengan lunak. Qariba, apalagi ditambah dengan ya sakinah setelahnya jelas lagi. Qariba dalam keadaan tarqiq yang jelas. Qariba. Maka qa tafkhim, ra muraqqaqah. Maka ra di sini berbeda dengan ra sebelumnya seperti rabbihi dan juga ar-ruh yauma yaqumur ruhu dan rabbus samawat. Maka ra di sini semuanya tafkhim. Namun qariba, lihat di sini ra dalam keadaan tarqiq,
qariba. Maka ini ayat ke-40. Maka ada dua usul qiraah dari qiraah Ibnu Katsir. Apa itu? Mad jaiz munfasil dibaca dengan taksir dan mim al-jama' dibaca dua harokat. Kita ulang qiraah Ibnu Katsir dulu. Inna anzarnakumu adzaban qariba. Adapun kalau qiraah jumhur, inna anzar itu 4 harokat dan tidak ada mim silah. Maka kalau kita baca jumhur ataupun Hafsan Asim, inna anzarnakum adzaban qariba. Maka anzarnakum adzaban, apa hukumnya? Mim sakinah bertemu dengan ain, berarti bahkan idhar syafawi. Kum ada. Maka tidak ada sama sekali dalam keadaan mad, la gunnah wala silah. Adapun Ibnu Katsir membaca dengan silah. Inna anzarnakumu adzaban qariba. Dan innanya kalau jumhur dibaca 4. Inna anzar, dan wars dibaca 6. Inna anzar. Maka inilah dari usul qiraah Ibnu Katsir. Dan qiraah Ibnu Katsir dari khatnya, dari tulisannya, di sini dia selesai dari ayat ke-40. Jadi sampai qariba, hanya sampai qariba saja masuk ke ayat 40. Adapun qiraah dari Hafsan Asim mushaf yang ada sama antum dan juga wars dohirnya dan juga Hamzah Azayat, 40 itu sampai kepada turaba. Adapun tulisan khat mushaf yang ada pada kita mushaf Ibnu Katsir dalam keadaan sampai 41. Jadi ayat yang berikutnya yauma yangdzurul mar'u itu ayat ke-41 di dalam mushaf Ibnu Katsir. Maka kita tutup pelajaran kita dengan ayat ke-41 yang mana di qiraah mushaf yang antum ada padanya hanya 40. Kita baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka di dalam ayat ini pada hakikatnya ada perbedaan dengan jumhur jika dia itu dalam keadaan wasl. Apa? Yadahu. Maka lihat kepada ucapan Allah yadahu. Domir di sini apa? Hu. Domir ha. Berarti masuk kepada mad silah. Dan di sini dari qiraah Ibnu Katsir yadahu tidak terpenuhi syarat dari mad silah bagi jumhur. Maka jumhur harus melihat sebelum dan setelah. Sebelumnya di sini apa? Yadahu dalam keadaan sukun alif. Yada mad tabi'i. Yadahu. Maka bagi jumhur dan juga Hafsan Asim qiraah di sini tidak ada mad jika disambung ya. Kita baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Misalnya disambung. Maka tidak ada mad. Yadahu wa yaqulul kafir. Adapun qiraah dari Ibnu Katsir jika dia disambung yadahu maka ada mad. Kenapa? Karena yadahu adalah hak kinayah, hak domir. Dalam berbagai apapun dia harus setelahnya 2 harokat. Itu qiraah Ibnu Katsir. Maka di sini yadahu syahidnya, the point is yadahu tambah wa yaqulu ada 2 harokat. Maka kita baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka ini jika disambung
terjadi perbedaan antara qiraah Ibnu Katsir dengan jumhur. Disambung di mana? Yadahu wa yaqulu. Itu poinnya. Di saat disambung yadahu ada 2 harokat. Yadahu wa yaqulu. Ini terjadi perbedaan di saat disambung. Namun jika kita wakaf kepada yadahu karena sudah panjang juga, maka never different. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan jumhur. Contohnya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Berhenti di ha sama. Baik Ibnu Katsir ataupun jumhur, Hafiz an Asim, Wars an Nafi' dan yang lainnya tetap dalam keadaan yadah sama. Namun apa? Di sini ada hukum lain lagi. Apa? Hukumnya hams. Karena ha sakinah bertemu di akhir, maka di sini ha hi hu aha. Aha dikeluarkan. Allah seperti itu. Maka harus hams. Jangan seperti orang awam yadah ditelan. Yadah. Tapi kita yadah dikeluarkan. Qaddamat yadah dibuang ha. Karena dia masuk huruf hams. Mana dalilnya? Ucapan Ibnu Al-Jazri fahasahu. Ha di sini. Ha masuk kepada dikeluarkan. Maka di sini yadah harus dikeluarkan. Maka kembali kepada masalah, jika yadahu di sini waqaf tidak ada perbedaan dengan jumhur, namun jika dia disambung berbeda dengan jumhur, apa yadahu wa yaqulu, ada mad. Ayo kita baca dalam perbedaan ini, kita waqaf tidak ada beda dan kita sambung ada beda dengan jumhur. Kita waqaf dulu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hams yadah. Kita sambung. Di sini yadah sukun, semua qiraah sama. Sekarang kita sambung. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu. Yadahu wa yaqulu. Ini poinnya. Maka di sini ada mad dikarenakan madhab dari Ibnu Katsir, mad silah masuk. Maka inilah dari ayat yang ke-41 yang merupakan ayat ke-40 bagi mushaf Wars an-Nafi', Hamzah az-Zayyat dan juga bagi Hafiz an Asim. Maka kita baca, kita lanjutkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka ucapan wa yaqulu di sini tafkhim, wa yaqulu al-kafir dalam keadaan ra-nya juga tafkhim. Al-kafiru karena mufakhamah dhammah. Ya laitani kuntu. Di sini kuntu ikhfa. Turaba tafkhim ra karena fathah. Apalagi ada mad. Turaba lebih jelas tafkhimnya. Turaba. Maka selesai dari ayat ke-41. Kita tutup dengan qiraah dari ayat ke-31 sampai 41. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kita sambung. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Maka di Depok telah dari tadi adzanul isya, maka kita cukupkan di sini wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dan bagi ikhwah yang ikut daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i online dari kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, akan kita mulai kajian besok pagi ba'dal fajr, kemudian insyaallah ba'da zuhur, ba'dal asr dan ba'dal maghrib. Dan jika kita mengisi di Masjid Fatahillah, maka kita akan melaksanakan streaming juga di sana. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum.